ada kami ketahui bahwa selain dari sindikasi, pemerintah daerah punya peluang untuk membuka reksadana. Mungkin Pak Tris nanti bisa memberikan penjelasan. Nah, kira-kira dengan reksadana seperti ini, mana kira-kira yang lebih memungkinkan, lebih murah? Apakah dana perbankan atau dana reksadana? Mudah-mudahan dengan ada alternatif seperti itu, persoalan pembiayaan infrastruktur di Badung akan makin dipermudah. Itu satu. Kemudian yang kedua, Pak Bupati, terkait dengan rencana pengembangan infrastruktur di Badung, kemudian peminjaman dana perbankan, yang ingin kami tahu tentu bagaimana nasib bantuan sosial dari Badung, satu, kepada masyarakat di luar Kabupaten Badung. Apakah itu akan masih tetap jalan, karena kebutuhan Badung sekarang ini luar biasa tinggi, terutama dalam pembiayaan infrastruktur. Kalau misalnya dihentikan sama sekali, bagaimana dengan perjanjian sebelumnya bahwa Badung akan memberikan sharing PHR kepada kabupaten kota, kalau dulu lewat provinsi, kalau pada eranya Pak Nyoman Giri Prastyo itu diberikan langsung. Nah, ke depan seperti apa? Kemudian tentu bansos juga bagi masyarakat Badung sendiri. Nah, sehingga masyarakat akan tahu bagaimana sesungguhnya kebijakan Badung terkait dengan bansos. Ya, tidak lagi kemungkinan akan dapat, kemungkinan tidak, bansos tadi juga. Hanya itu Pak Bupati, mudah-mudahan memberikan edukasi, literasi, penjelasan kepada masyarakat banyak sehingga mereka lebih jelas. Sukses, terima kasih. Saya langsung dulu ya, biar nggak lupa saya. Terima kasih Pak Sarmowo yang sudah menyampaikan beberapa hal pertanyaan kepada saya, dan terima kasih lagi luar biasa apresiasi kepada Pak Sarmowo. Tepuk tangan dulu buat dia. Karena dari pertanyaan beliau ini tentu ada bisa kita sampaikan kepada masyarakat luas di Badung, termasuk mungkin di Bali ini. Yang pertama menyangkut masalah pinjaman. Memang kalau saya melihat kondisi keuangan kita bukan berarti jelek, keuangan kita masih bagus. Tapi kalau kita melihat untuk kecepatan ini, mau tidak mau, saya harus melakukan langkah-langkah di luar PAD. Karena bagaimanapun juga PAD yang kita miliki ini sekarang kan tidak semua juga bisa diarahkan untuk infrastruktur. Tapi di satu sisi, infrastruktur ini menjadi satu keharusan buat kita semua. Karena kita punya prinsip dan satu narasi yang menyatakan bahwa ekonomi tidak akan bisa bangkit tanpa infrastruktur. Itu jelas. Dan berangkat dari kondisi itulah kami selaku Bupati dan Pak Bupati dengan jajaran CPFB mengambil langkah-langkah cepat, yaitu dengan mencoba mencari solusi lain, yaitu pinjaman. Sebagaimana yang saya sampaikan, Pak Sarmowo sudah menyampaikan apakah dengan reksadana atau dengan yang lain. Tentu pola-pola itu kita akan pikirkan ke depan Pak. Tapi yang short term yang kita pendek sekarang ini, mungkin yang paling gampang adalah kami melakukan dengan skema pinjaman. Perlu saya sampaikan sekarang ini memang PAD Badung memang cukup tinggi, tetapi belanja Badung juga tinggi, kebutuhan Badung juga tinggi, belanja rutin Badung juga tinggi. Jadi kalau ini kami menunggu dari pengumpulan PAD yang ada setiap tahun, tentu nilai valuasi ekonomi daripada tanah sekarang ini, ekonomi sekarang kan semakin ada semakin meningkat. Mohon maaf ya, saya nggak salah kalau saya ingat 2000 berapa itu, 2017 seberapa Mas Andika Sedatu, yang dulu kita bebasin Sawangan masih harganya sekitar 300, sekarang udah 1 M. Coba, ini belum berapa tahun. Kalau pola itu kita terus lakukan, saya takut besok kita terlambat. Maka saya ambil jalan pintas, mencoba untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang kebetulan juga memang sangat dibutuhkan saat ini, terutama dalam rangka menjaga kawasan kita ini, yang merupakan jangka backbone ekonomi kita. Nah, inilah yang kita lakukan. Makanya sekarang kita sudah melakukan pendekatan dengan beberapa lembaga perbankan, termasuk juga sempat dengan PT SMI, dan terakhir kita dengan perbankan
di mana dengan kita sudah ketemu dengan skema sindikasi bank-bank pembangun daerah apakah yang dikoordinator oleh bank pembangun daerah. Dan mudah-mudahan hasil karya ini kita bisa segera eksekusi, walaupun cukup berat buat kita. Sebenarnya kita pengen nggak ada utangnya untuk bangun infrastruktur, tapi mau tidak mau kan tidak mungkin dong saya uang yang ada di Bandung saya habisi untuk infrastruktur. Tapi ada kebutuhan, ada belanja pegawai, ya kan? Ada terkait dengan SPM, ini kan tidak akan mungkin. Apalagi terkait dengan kebencanaan kan. Ini juga harus kita jaga. Nah, berangkat dari kondisi itu maka saya ambil keputusan bahwa untuk kecepatan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ditambah tantangan kita di depan hotel, saya makin tidak. Walaupun dengan segala konsekuensinya, seperti yang pernah saya jelaskan. Kalau kita menunggu sampai kapanpun, akan susah. Dan yang paling berat lagi, harga tanah tidak pernah berhenti, tidak pernah mundur, selalu melaju ke depan. Nah, inilah yang cukup berat buat kita. Kalau saja mau yang beli tanah yang kita akan beli itu mau dia tidak menaikkan harganya, atau mungkin digratiskan, mungkin saya tidak akan berpikir untuk skema tidak. Tapi itu kan tidak mungkin. Oleh karena itulah, karena kebutuhan yang sangat mendesak ini, saya langsung ambil langkah. Yang kedua masalah kebijakan bansos, hibah, dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami Badung salah satunya adalah daerah yang akan memberikan bantuan kepada 6 kabupaten. Dan itu sudah tertuang di dalam kesepakatan dengan Pak Gubernur. Dengan 6 kabupaten di Bali yang selaku kreditornya, artinya pembantu donaturnya adalah 3 kabupaten. Salah satunya Badung, termasuk Gianyar dan Denpasar. Di dalam kesepakatan sudah jelas bahwa kami membantu dari PAR 10% dari pajak hotel dan restoran. Dan itu akan dilaksanakan mulai tahun 2026. Tetapi Bapak Ibu semua, hari ini juga kami sudah melakukan. Kita masih melakukan. Artinya apa? Bantuan hibah ke luar Kabupaten Bandung masih terjalan, tapi kami lakukan secara selektif. Kenapa selektif? Karena kami lihat kebutuhan kami yang sangat luar biasa di Bandung. Mudah-mudahan kalau hari ini kamu belum bisa bantu, mungkin tahun-tahun berikutnya kami akan bantu sesuai dengan kemampuan uang kami. Kenapa? Karena kami di Bandung kita membutuhkan anggaran yang cukup banyak untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sampai sana. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kami kisaran uang kami yang kami butuhkan 2,8 triliun sampai 3 triliun. Kalau ini kami tetap bisa melakukan, kebijakan dengan tidak melakukan dengan cara selektif, tentu ini, maaf sekali, ini akan miris tadinya. Di satu sisi kami punya uang, di sisi lain kami mau mengeluarkan uang, biar tidak ada kesan seperti itu. Kami buktikan bahwa kami hari ini memang siaga, siaga keuangan untuk infrastruktur. Jadi kami selektif. Contoh mohon maaf Bapak Ibu semua, kami juga membantu hibah seperti pembangunan pulau. Kalau di Lembuyang aja, di Tolangkit, kita bantu 20 miliar. Masa tidak? Ada Pokari juga di dalam Pelingkan, kita bantu. Pulau di Singarja kita bantu. Tapi memang prioritas kami adalah pulau, termasuk juga kegiatan keagamaan yang sudah dirancang. Tapi ke depan juga kami akan selektif terhadap semua program-program itu. Untuk itulah maka sekali lagi kami sampaikan urusan itu tetap kita akan jalan, tetapi sifatnya selektif. Tapi urusan untuk bantuan kepada 6 kabupaten yang fokus untuk membangun infrastruktur dan rangka meningkatkan kapasitas pariwisata kita sudah lakukan. Itu sudah kita komitmenkan dengan bentuk kita membuat kesepakatan antara gubernur dengan dan itu sudah kita jalan 2026. Dan mohon maaf Bapak Ibu semua, ini tahun ini juga kita masih memberikan bantuan PKK juga kepada beberapa kabupaten. Kita tidak diam, kita tetap memberikan bantuan. Tapi bantuan ini fokus kepada pembangunan infrastruktur, khususnya pengembangan pariwisata. Karena bagaimanapun juga kami sadar betul bahwa pariwisata yang ada di Bandung ini tidak bisa dalam masalah Bandung, didukung oleh semua kabupaten dengan destinasi yang ada di masing-masing.
Oleh karena itulah kami dorong. Ya, mungkin kalau misalnya kabupaten lain mau memberikan hibah kepada warganya, ya silakan, mungkin melalui PAD. Tapi kalau yang sebagai infrastruktur kita itu yang kita akan lakukan ke depan ini, sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu kecepatan kami dalam membangun menata Baru ini akan lebih cepat lagi, sehingga apa? Sehingga ada peningkatan kapasitas kualitas bersatu di Baru. Kalau itu sudah terjadi, saya kira PAD kita akan semakin hari akan semakin meningkat. Nah, kalau itu sudah terbukti ada, untuk kebijakan untuk membantu kabupaten lain bisa kita akan teruskan, bisa kita tingkatkan. Nah, itu Pak Sarmawo yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada lagi pertanyaan dari Bapak?